Bab ke-916. Bab 916. Aileen, Aisyah, dan Bian tiba di rumah sakit dengan langkah terburu-buru. Begitu keluar dari mobil, mereka langsung berpapasan dengan Bim Bim dan Brian yang juga baru turun dari kendaraan masing-masing. "Bim, Bray, kalian juga baru sampai?" tanya sang mama. Brian mengangguk cepat. "Iya, Ma, tadi dapat telepon dari kakak kalau adek sudah ketemu, jadi langsung ke sini." Aileen hanya mengangguk. Tangannya masih gemetar, air matanya belum berhenti mengalir. "Ayo kita masuk. Bisma ada di ruang perawatan lantai 2. Mereka semua berjalan cepat menuju lift. Brian merangkul Aisyah yang terlihat melangkah dengan berat karena ukuran perut yang mulai membesar. Sedangkan Bian terlihat lebih santai melangkah, mungkin karena memiliki pengalaman sebelumnya, berbeda dengan Aisyah yang jauh lebih hati-hati di kehamilan pertama ini. "Kenapa nggak istirahat di rumah?" tanya Brian. "Aku mana bisa istirahat dalam keadaan begini, Mas?" Brian tertawa kecil, sebelah tangannya mengusap puncak kepala istrinya yang terbalut hijab. Begitu lift terbuka di lantai 2, mereka langsung berjalan menuju ruangan yang disebutkan Boy lewat telepon tadi. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Aileen yang paling depan langsung mendorong pintu. Di dalam, Alfian duduk di kursi samping ranjang. Bisma ada di pangkuannya, masih mengenakan baju lusuh yang sama. Kaki kanannya sudah diperban, begitu juga dengan sikunya. Boy berdiri di samping mereka, tangannya mengusap kepala adiknya. Begitu melihat Aileen masuk, Bisma langsung menoleh. "Mama ah!" Suaranya masih parau. Aileen langsung berlari kecil. Tangannya terulur, meraih Bisma dari pangkuan Alfian dan memeluknya erat. "Bisma, anakku, alhamdulillah!" Tangis Aileen pecah. Tangannya memeluk tubuh kecil itu seolah tak mau melepaskannya lagi. Seluruh perasaan khawatir dan takut yang sedari kemarin memenuhi hatinya seolah lenyap dalam pelukan itu. "Kamu dari mana aja sih, Nak? Dari kemarin Mama cari kamu." Sambil menciumi pipi dan keningnya berulang-ulang. "Mama, Bisma ketemu om jahat di jalan. Disuruh minta uang sama orang yang lewat-lewat." Ucap Bisma terputus-putus. Boy ikut menjelaskan. "Kayaknya Bisma ketemu sama bos-bos pengemis gitu, Ma, terus dibawa ke markasnya dan disuruh ngemis. Lihat aja bajunya, diganti sama baju kedodoran yang lusuh." Aileen memperhatikan penampilan Bisma. Ia kotor dan lusuh layaknya anak-anak pengemis yang sering ia jumpai di jalan. "Bisma sempat jalan di dekat pintu air. Mungkin sepatunya nyangkut di sana, makanya kita sempat ngira dia hanyut." Aileen menghela napas sambil mengeratkan pelukan. "Mama, Bisma takut sama om itu. Suka marah-marah, bilangnya harus bawa uang banyak, kalau enggak boleh makan. Ya Allah, Nak!" Hati Aileen serasa perih membayangkan bagaimana ketakutan Bisma. "Udah nggak usah takut lagi. Mama di sini." Bian yang masuk menyusul langsung ikut memeluk Bisma dari samping. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Adek, syukurlah kamu selamat." Bim Bim berdiri di dekat pintu. Ia perlahan mendekat. "2 malam hilang jadi kurus, bro. Perutnya kempes gini. Papa, kakak." Bim Bim terkekeh saat mendapat tatapan penuh peringatan dari papa, tapi ia memeluk adiknya sangat erat. "Lain kali kalau mau kabur harus ajak kakak biar kamu nggak kempes." Suasana di ruangan itu sejenak penuh tawa. Brian mendekat, tangannya mengusap kepala Bisma dengan lembut. "Bisma, kalau ada apa-apa nggak boleh pergi sendiri. Harus bilang dulu sama papa atau papa." Aisyah yang berdiri di belakang ikut menangis. Tapi, tidak berani mendekat, memberi ruang untuk keluarga yang sedang melepas rindu dan rasa khawatir mereka. Alfian yang duduk di kursi hanya menatap pemandangan itu. Tangannya mengusap wajahnya sendiri,
berusaha menahan tangis yang hampir keluar lagi. Setelah beberapa saat, Aileen sedikit melonggarkan pelukannya. Tangannya mengusap wajah Bisma yang masih basah oleh air mata. "Kaki Bisma sakit, Ma," ucapnya sambil menunjuk kakinya yang diperban. Aileen langsung melihat kaki putranya. Matanya membulat saat melihat perban yang cukup tebal di lutut kanan. "Kenapa kakinya jatuh?" Alfian yang duduk di samping menjawab. "Bisma jatuh waktu lari. Lututnya kena aspal, harus dijahit." Bisma mengusap matanya yang masih basah. Bisma lihat papa keluar dari masjid. Terus papa naik mobil. Bisma panggil tapi papa nggak dengar. Bisma lari kejar mobil papa. Suaranya terputus-putus. "Ya Allah. Untung aku berbalik untuk memastikan. Ternyata dia benar-benar ada di sana," ucap Alfian. Setelah mendapat perawatan dan memastikan Bisma dalam keadaan baik, dokter mengizinkan ia dibawa pulang. Bisma sudah tertidur di kamar. Aileen mendekat pada suaminya yang sedang duduk di balkon kamar. Tatapannya berubah, tidak lagi penuh air mata, tapi penuh kemarahan yang tertahan. "Mas?" panggilnya dengan nada rendah. Alfian menoleh. "Bisma sudah tidur?" "Sudah. Itu pun setelah berulang-ulang menanyakan padaku apa dia benar-benar akan diusir ke panti setelah adiknya lahir." Alfian menghela napas panjang. "Kita akan memberi pemahaman pelan-pelan. Mungkin dia masih takut karena ucapan Gisja. Aku nggak terima dengan perbuatan Aram. Sudah berulang-ulang keluarga mereka melakukan kesalahan yang sama. Kamu ingat, dulu ibunya Aram juga menghina aku dan Boy. Aku masih bisa diam. Saat dia menyakiti Seshi dan Alia, aku juga masih mau memaafkan. Sekarang Bisma lagi yang jadi korban ucapan pedas mereka. Kamu benar, sayang. Ini nggak bisa dibiarkan begitu aja. Kali ini kamu harus bertindak, Mas. Sikap pembuli mereka bahkan sudah turun ke anaknya si Gisca itu." Alfian mengangguk pelan. Rahangnya mengeras. "Mas harus kasih mereka teguran keras. Kalau enggak, nanti kejadian kayak gini terulang lagi. Aku nggak mau kejadian yang sama terulang untuk kedua kalinya." "Iya, aku akan bicara sama Aram dan menegurnya. Aku juga merasa ini sudah keterlaluan." Aileen menatap suaminya dengan tatapan yang penuh harap. Ia tahu kali ini perbuatan Aram tidak bisa diterima begitu saja. Di sisi lain, Aska bernapas lega setelah menerima kabar dari Boy bahwa Bisma sudah ditemukan. Padahal, ia baru saja bersiap untuk keluar dan ikut mencari. Alhamdulillah. Dinara yang baru masuk ke kamar melihat suaminya tersenyum dengan Lili di pangkuannya. "Apa ada kabar tentang Bisma?" Aska mengangguk. Lalu, memindahkan Lili ke boks bayi. "Ya, Bisma sudah ditemukan. Dia selamat. Sekarang sudah ada di rumah." Dinara kehilangan kata, dalam sekejap matanya dipenuhi cairan bening. Tanpa sadar, ia mendekat, memeluk suaminya erat. "Alhamdulillah, ya Allah." Aska membalas pelukannya. Saat tangan lebar lelaki itu mengusap punggung, barulah Dinara tersadar. Ia langsung melepas pelukan perlahan dengan pipi bersemu merah. "Maaf, aku refleks." "Gak apa-apa, mamanya Lili. Sering-sering juga boleh." Balas Aska, berniat menggoda. Membuat Dinara semakin gugup dibuatnya. Aska menatapnya dengan senyum. Sikap Dinara yang gugup terlihat sangat imut di matanya. "Nasib, pengantin baru malah harus puasa," jeritnya dalam hati.